Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pahrija Putra Mulyana dari Prodi Sistem Informasi S1 bertempat di BSI Kaliabang, Bekasi. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang Hari Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, lalu dilanjut dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Sebelum kita membahas tentang 1 Juni 1945, kita lihat latar belakang pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu dipilih sebagai Hari Pancasila karena pada tanggal tersebut Presiden Insinyur Soekarno yang saat itu menjadi salah satu tokoh penting dalam penggerakan kemerdekaan Indonesia menyampaikan pidato yang menguraikan dasar-dasar negara Indonesia. Dalam pidato tersebut, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Ya, jadi dalam pidato tersebut Insinyur Soekarno menguraikan atau memperkenalkan 5 asas yang saat ini dikenal sebagai Pancasila. Lalu apa saja peristiwa penting dalam 1 Juni 1945 ini? Salah satunya ada sidang BPUPKI. Apa itu sidang BPUPKI? Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidang. Disinilah Insinyur Soekarno mempresentasikan pandangannya tentang dasar negara. Lalu selain sidang BPUPKI, ada apa lagi peristiwa penting dalam 1 Juni ini? Di antaranya ada 5 sila. Apa 5 sila ini? Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 prinsip yang menjadi fondasi negara. Yang pertama, yang satu ada kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. Dan 5, ketuhanan yang Maha Esa. 5 prinsip ini kemudian dirumuskan menjadi Pancasila. Nah, tadi dari 1 sampai 5 disebutkan itu adalah yang kemudian diprinsipkan sebagai dirumuskan menjadi Pancasila. Lalu pengesahan, ya, di dalam tanggal 1 Juni 1945 ini ada pengesahan. Pengesahan apa? Yaitu Pancasila diakui sebagai dasar negara pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai Hari Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Nah, itu singkatnya dari latar belakang maupun peristiwa penting yang ada di dalam tanggal 1 Juni 1945. Lanjut, yang kedua itu ada Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, ya. Apa sih latar belakang 1 Oktober ini atau Kesaktian Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila? Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat akan peristiwa G30S atau PKI. PKI itu adalah Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1965. Peristiwa ini merupakan upaya kudeta yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah dan menghilangkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi latar belakang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober ini salah satunya adalah pergerakan Partai Komunis Indonesia yang berupaya untuk melengsarkan atau menghilangkan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu peristiwa penting apa yang ada di 1 Oktober ini? Salah satunya ada G30S atau PKI yang tadi, ya, Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia. Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, sekelompok militer yang terafiliasi dengan PKI menculik dan membunuh 6 jenderal Angkatan Darat. Mereka berusaha mengambil alih kekuasaan dengan menyatakan bahwa mereka melindungi Presiden Insinyur Soekarno dari ancaman militer yang dianggap ingin melakukan kudeta. Nah, jadi mereka, para Partai Komunis Indonesia, ingin, ya, berusaha merubah dari Pancasila tersebut dengan berupaya menangkap 6 jenderal atau bahkan membunuh 6 jenderal dengan alasan menyatakan bahwa mereka melindungi Presiden Insinyur Soekarno dari ancaman militer yang dianggap ingin melakukan kudeta. Nah, lalu ada lagi peristiwanya reaksi militer. Ya, reaksi militer pada saat terjadinya gerakan G30, ya, PKI ini. Nah, reaksi militer di bawah Komando Jenderal Soeharto berhasil menggagalkan usaha kudeta tersebut. Pasukan militer menindaklanjuti dengan penangkapan dan pembunuhan massal terhadap anggota PKI dan simpatisinya.
Nah, jadi reaksi anggota militer pada saat itu yang dipimpin ya, atau dikomandokan oleh Jenderal Soeharto akhirnya berhasil ya, untuk menangkap dan membunuh massal baik para anggota G30S ya, atau Partai Komunis Indonesia, baik anggotanya maupun simpatisannya. Ya, simpatisannya ditangkap lalu dibunuh massal oleh pasukan militer yang dipimpin atau dikomandokan oleh Jenderal Soeharto. Lalu pengesahan ya pada tanggal tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Pancasila semakin dikuatkan sebagai ideologi negara. Dan pada tahun 1966, Soeharto mengumumkan bahwa 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden. Hari ini diperingati untuk mengenang pentingnya Pancasila dan menegaskan komitmen terhadap ideologi tersebut dalam menghadapi ideologi yang dianggap berbahaya. Jadi 1 Oktober ini bisa dianggap sebagai mengenangnya 6 jenderal ya, atau pengingat bahwa dulu Pancasila pernah mau dilengsarkan, bahkan mau dihilangkan dari negara Indonesia ini. Nah, kesimpulannya dari 2 tanggal tersebut, yaitu dari mulai 1 Juni 1945 dan 1 Oktober, kesimpulannya kedua tanggal tersebut memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Baik tanggal 1 Juni ya maupun tanggal 1 Oktober. Nah, tanggal 1 Juni mengingatkan kita pada lahirnya Pancasila. Jadi untuk tanggal 1 Juni ini memiliki makna, salah satunya yaitu tanggal lahirnya Pancasila ya, sebagai dasar negara Indonesia. Sementara 1 Oktober mengingatkan kita pada perjuangan mempertahankan Pancasila dari ancaman ideologi lain. Ya. 1 Juninya itu lahirnya Pancasila, sedangkan 1 Oktober itu adalah upaya para jenderal untuk menjaga Pancasila ini sebagai dasar negara Indonesia. Lalu peringatan kedua hari ini menjadi sarana untuk meneguhkan komitmen terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi itu adalah ringkasan singkat dari mulai dari latar belakang sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Juni maupun di 1 Oktober. Nah, jadi kedua tanggal tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi kita untuk terus kita mengingat perjuangan-perjuangan para pahlawan kita untuk mempertahankan Pancasila sebagai asas dasar negara Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.